Shalom semua, tidak terasa kita sudah sampai pada materi terakhir Physics Club 2021. Dan materi ini tentang dinamika rotasi dan juga kesetimbangan benda tegar yang akan dibawakan oleh aku, Ananda Gloris Krishnanawa. Berikut ini adalah mind map atau peta konsep, di mana kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini. Jadi yang pertama nanti ada momen gaya atau torsi, kemudian yang kedua ada momen inersia, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang energi kinetik, yang keempat itu ada momentum sudut, dan yang kelima itu tentang kesetimbangan dan juga titik berat benda. Sebelum kita lanjut, teman-teman masih ingat nggak apa itu definisi dari dinamika rotasi? Jadi kali ini kita akan review aja ya. Sebelumnya kan udah pernah belajar nih di SMA tentang dinamika rotasi. Kemarin lagi aku ingetin kalau kata rotasinya sendiri itu kan berarti perputaran. Mungkin ini udah familiar di telinga kita. Sedangkan kalau dinamikanya itu kalau di mekanika ya teman-teman kan dibagi dua cabang. Ada cabang kinematika sama dinamika. Nah kalau kinematika itu nanti akan membahas tentang gerak saja tanpa dipengaruhi atau tanpa memperhatikan aspek-aspek penyebabnya. Sedangkan kalau dinamika ya sebaliknya. Dia memperhatikan tentang gerak dan juga dipengaruhi oleh aspek-aspek penyebabnya, dan penyebabnya itu yaitu gaya. Jadi di sini tertulisnya adalah dinamika itu adalah sebuah ilmu nih yang mempelajari tentang gaya sebagai penyebab terjadinya benda itu bisa bergerak. Nah, sedangkan arti dari dinamika rotasi sendiri itu akan mempelajari tentang ya hubungan gerak rotasi itu dengan penyebab-penyebabnya seperti itu. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke setiap poin-poinnya aja ya. Yang pertama di sini bahasnya tentang momen gaya. Ada sebuah pintu, kita disuruh buka pintunya. Ketika pintu itu kita buka, yang pasti kita berikan gaya ya. Berupa gaya dorong atau gaya tarik tergantung dari mana kita mau buka pintu itu. Nah, ketika kita memberikan gaya dorong ataupun gaya tarik, kan pintu itu pastinya terbuka dan tidak terlepas dari yang namanya engsel. Ini kan, kecuali dengan tenaga yang ekstra ya, tapi kan jarang sekali terjadi. Nah, ketika si engsel ini ada di sini, itu menjadi sumbu putar dari si pintu. Jadi sebenarnya pintu itu melakukan gerakan rotasi, cuma dia memang tidak berputar rotasi penuh seperti itu. Dia cuma 90 derajat. Nah, selain itu, sekarang kita coba lihat. Kalau misalnya teman-teman dorong pintu, itu dari tengah sama dari pinggir, dari tengah sini sama dari pinggir, pasti yang lebih maksimal kebukanya itu dari pinggir ya. Kita semakin menjauh dari si engsel ini kan. Jadi itu disebut dengan jarak sumbu putar ke gaya yang kita taruh. Nah, berarti bisa kita rumuskan gaya dengan jarak itu akan berbanding lurus dengan si torsi. Nah, torsi itu adalah arah si gaya itu. Pintunya kebuka, semakin besar F, semakin besar juga torsinya. Torsi ini momen gaya ya. Semakin besar F, semakin besar juga torsinya. Jadi ada rumus ini dapat yaitu tahu sama dengan F kali R. Jadi teman-teman gak usah hafalin, tapi teman-teman lihat aja dan bayangkan konsepnya, yaitu ketika F-nya semakin besar, maka pintu itu semakin terbuka lebar. Ketika R-nya semakin jauh kita menjauhi engsel, semakin besar si torsi itu. Jadi kalau dikalikan, ya sama dengan dia. Lalu jika tegak lurus bagaimana? Ini kan yang tegak lurus ya. Ketika dari depan pintu ini kita berikan gaya, maka rumusnya tinggal F kali R. Tapi kalau nggak tegak lurus, misalnya dari sini membentuk sudut, itu tinggal kita kalikan dengan mesin. Nanti kita lihat ke contoh soal kenapa dia harus dikalikan dengan mesin. Nah, di sini adalah keterangan-keterangannya. Aku yakin pasti teman-teman udah pada paham dan mengerti. Gaya itu Newton dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal dari momen gaya. Di sini ada sebatang kayu, panjangnya 2 meter, masanya diabaikan ditimpa oleh gaya-gaya seperti pada gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Gaya-gayanya itu adalah 10 Newton semua, tapi dengan arah yang berbeda-beda. Dan ini yang membentuk sudut, ini yang menariknya. Kemudian titik B itu ada titik tengah kayunya. Berarti kalau dia 2 meter, ke sini satu kan, nah pasti tengah-tengah. Dan kayu diputar di titik tengah tersebut. Maka kita disuruh menghitung momen gaya. Momen kita tadi tahu ya, torsi di titik B. Arah rotasi kayu itu diputar.
Nah, di sini diketahui FA-nya 10 Newton, tapi karena dia membentuk sudut, maka kita harus uraikan ke FA-Y sama FAX, ke sumbu X sama ke sumbu Y. Ke sumbu X-nya itu yang jadi cos, karena dia mengapit sudut 30 derajat ini. Jadi FAX-nya itu FA cos theta, dan FAY-nya itu FA sin theta. Ini FB sama FC, terus RAC panjang total, RAB itu setengahnya, dari panjang total, dan RBC juga. Kemudian ini misalnya adalah tau di B. Dan kita bisa ilustrasikan perputarannya kira-kira seperti ini. Kita pertahankan yang tengah ya. Karena kita mau putar dengan sumbu putar di titik B. Jadi kita suruh menentukan nanti berapa sih momen gayanya, dan juga arah rotasi kayak itu diputar kemana. Apakah searah dengan jarum jam, yang mana itu, ini yang berlawanan ya. Kalau yang searah itu yang seperti ini. Nah, langsung saja kita menjawabnya. Kita tahu rumus F kali R itu tahu. Di sini ada 3 gaya, berarti kita harus memakai 3-3-nya dan kita jumlahkan. Namun diingat, di sini ada yang positif dan yang negatif, maksudnya apa? Nah, ini yang kita perhatikan adalah yang FAY, karena yang mau kita pakai itu yang tegak lurus dengan si R. Si R itu adalah jaraknya. Jaraknya kan kesini kan arahnya. Seperti tadi kita buka pintu, kita harus mencari yang tegak lurusannya. Tegak lurusannya itu yang FAY. Berarti FAY dalam hal ini adalah sin. Terus dikali dengan RAB karena dari total A ke B ya, panjangnya. Kemudian dikurang, sama kenapa dikurang, harusnya ditambah, tetapi karena ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, kan dia mau menuju ke B-nya ke sini. Beda sama yang ini ya, ini tadi ke sini. Dan yang searah. Kita taruh tangan kita, dilihat lasernya di sini ya. Dia mau ke B kan berarti muternya ke sini searah. Kalau yang ini maunya ke sini karena dia B-nya di situ, jadinya berlawanan. Oke, ini tinggal perhitungan matematika aja. Nah, di sini FB-nya kenapa tidak ada, teman-teman? Karena FB itu nilainya 0. FB memang 10, tapi ketika dikalikan dengan R, R-nya kan nggak ada, karena di sini itu jadinya 0 tahunya. Jadi kita tidak memakai yang FB, karena dia tepat sini. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya mau diputar di sumbu C, berarti yang F di C itu dikalikan dengan R, itu 0. Untuk hasilnya itu 5 Nm. Walaupun ini ada negatif, tapi kita perhatikan yang positif. Dan arah rotasi kalau diputar kalau ini negatif, jadinya berlawanan. Seperti itu. Nah, untuk moment inersia ini, kita ingat aja konsep dari hukum kedua Newton, teman-teman. Yang F sama dengan M kali A. Nah, terus kita hubungkan dengan rumus di awal tadi tentang momen gaya. Kan rumusnya tau sama dengan F kali R. Nah, di sini F-nya kita ganti sama M dikali A, sesuai dengan hukum kedua Newton ini. Sehingga dapatlah tau sama dengan M kali A kali R. Nah, tapi di sini untuk A-nya sendiri itu kita harus ubah menjadi percepatan sudut dengan cara kita kali dengan R, si alfa, atau percepatan sudutnya. Jadi, teman-teman juga harus ingat nih konsep dari gerak rotasi, dimana kalau alfa itu atau percepatan sudut itu A dibagi R. Berarti kalau A-nya itu ya alfa dikali R. Begitu juga dengan kecepatan sudut, dimana omega sama dengan V dibagi R. Nanti ini bakalan kepake. Kemudian kita juga harus tahu dong tentang apa itu pengertian dari momen inersia. Nah, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk mempertahankan keadaannya agar tetap berotasi. Dimana kita tahu momen inersia sama dengan mr kuadrat. Dari sini nih, kita balik lagi ke awal tadi. Ketika udah si A-nya diganti alfa dikali R, maka R-nya tuh jadi R kuadrat kan? Karena dia ada 2 bersatu dengan yang R di awal ini. Kemudian alfa sama M-nya tukeran tempat. Jadi M sama R kuadratnya kan deketan nih. Sisa lah si I. Karena alfa itu udah nggak bisa diubah lagi, tau juga nggak bisa. Jadi mr kuadrat itulah adalah momen inersianya. Jadi rumus tau bisa aja F kali R, bisa juga alfa dikali I atau inersia ini. Jadi ada hubungan nih mereka antara momen gaya dengan momen inersia, yaitu ketika momen inersianya kita kalikan dengan alfa atau dengan percepatan sudut, maka hasilnya akan menjadi momen gaya atau tau. Kemudian ada pertanyaan gini, apakah sama momen inersia dari setiap benda? Tentu kalau partikel itu mr kuadrat ini, tapi kalau dia bendanya bervolume seperti gambar-gambar ini,
ada pejal, kemudian ada silinder seperti itu kan. Nah, itu ada ketentuannya, ada koefisien atau angka-angka di depan mr kuadrat ini. Cuma dia kalau partikel dan yang bentuknya seperti cincin, ini baru mr kuadrat aja. Seperti itu untuk momen inersia. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada 3 buah partikel identik, masanya itu 1 kg. Diikat di ujung-ujung sebuah segitiga siku-siku sama kaki oleh batang-batang tak bermassa. Kedua sisinya sama panjang itu R12 dan R23 itu sama-sama 2 meter. Tentukan momen inersia partikel tersebut jika sisi R23 yang diputar. Jadi, gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di 2 ini, karena 2 ke 1 sama 2 ke 3 itu sama, yaitu sama-sama dia 2 meter. Kemudian bakalan diputar di sisi 23 ini. Mungkin teman-teman bisa bayangin ini sebuah bendera ya, bendera yang diputar seperti itu. Kita pegang gagangnya di sini, kan pasti yang berputar nih si benda bermassa 1 kg yang di 1, yang di 2 sama di 3 ini tetap di sini. Dia nggak mengelilingi poros karena dia udah berada di poros. Sama konsepnya kayak momen gaya tadi, R-nya itu 0, berarti dia momen inersianya 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat diketahui M1, M2, M3 1 kg, R1 ke 2 2 meter, R2 ke 3 juga 2 meter. Kemudian yang ditanya I pada R23, berarti itu ada I1 ditambah I2 tambah I3, karena ada 3 partikel kan. Tapi di sini kita harus ingat, karena M2 dan M3 itu berada pada sumbu putar, ketika sejarak ini dikuadratkan kan hasilnya 0 ya, karena R-nya kan 0, 0 kuadrat itu 0 dikali dengan 1 kg tetap aja 0. Jadi untuk I2 yang di sini dan I3 itu hasilnya 0. Jadi tersisalah M1 kali ini si R-nya. Nah, si R-nya berapa? Ya jarak dari benda 1 ke sumbu putar. 1 ke 2 kan berarti yaitu 2 meter. Terus kita lihat perhitungannya seperti ini. Nanti teman-teman dapat 4 kg meter kuadrat seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke energi kinetik. Jadi, sebuah gerak rotasi itu kalau misalnya dia bergerak, artinya sambil bertranslasi, contoh konkretnya adalah menggelinding atau rolling. Nih, rolling. Jadi dia punya 2 nih kecepatan. Yang pertama kecepatan yang biasa, yang kedua kecepatan sudut. Ketika berotasi kan dia sambil berputar. Yang ini dia gerak terus, contohnya roda sepeda kan, itu dia sebenarnya nggak cuma sepeda sih, motor juga bisa, tapi kita enaknya lihat sepeda aja ya. Sambil berputar, dia sambil bertranslasi, sambil bergerak. Jadi dia menggelinding. Nah, rumusnya adalah energi kinetiknya nih ya, gabungan antara translasi sama rotasi. Ketika translasinya itu setengah mv kuadrat, rotasinya setengah I omega kuadrat. Nah, energi kinetik totalnya ditambahin aja. Gak usah kok, ini kita langsung lihat ke konsep contoh soalnya ya. Nah, jadi sekarang kita ke contoh soal nih dari energi kinetik. Sebuah kelereng masanya M, jari-jarinya R, berada pada ketinggian 1 meter. Gravitasi S9,8 meter per second kuadrat. Hitung kelajuan kelereng di dasar bukit jika kelereng menggelinding tanpa slip menuruni bukit. Kita buat ilustrasinya dulu ya, seperti ini. Jadi dia mau menuruni bukit nih, di awal dia tidak punya kecepatan. V0-nya sama dengan 0. Terus yang di akhir, kita disuruh menentukan V-nya itu berapa. Nah, kita terus dulu diketahui, ditanya dijawabnya. Dulu diketahui, kelereng itu kita asumsikan sebagai bola pejal. Jadi yang si I-nya itu sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ini koefisien dari tabel tadi ya, dari tabel momen inersi. Ini masih berkaitan loh ini. Terus masanya itu M besar, R-nya itu R besar, V0-nya itu 0, H-nya itu 1, G-nya itu 9,8, ditanya V. Kalau ada soal kayak gini, kita pakai hukum kekekalan energi. Jadi mekanik awal sama dengan mekanik akhir. Mekanik awal itu ada apa aja sih? Ada potensial awal sama kinetik awal. Tapi kalau mekanik akhir itu ada potensial akhir sama kinetik akhir. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Potensial itu kan identik dengan ketinggian, sedangkan kinetik identik dengan kecepatan. Di awal ini, dia cuma punya ketinggian, nggak punya kecepatan. Jadi kinetiknya 0. Dia cuma punya potensial kan. Nah, sebaliknya, di sini dia punya kecepatan
tapi nggak punya ketinggian, karena di dasar banget. Nah, berarti potensialnya itu 0, kinetiknya ada. Nah, berarti rumusnya itu jadi potensial awal sama dengan kinetik akhir. Tapi ingat, dia ini menggelinding. Dia nggak cuma translasi biasa, tapi dia sambil berotasi translasinya itu. Jadi energi kinetik akhirnya berarti gabungan dari translasi ditambah rotasi. Kita tinggal masukkan rumusnya. Ingat ya, potensial itu MGH. Nah, terus translasinya itu setengah MV kuadrat. Rotasinya itu setengah I omega kuadrat. Ingat rumusnya tadi, barusan banget. Nah, sekarang I-nya kita ganti deh jadi 2 per 5 MR kuadrat. Karena semua ruas ini punya M, jadi kita bisa coret nih. Yang ini M, yang ini M, yang ini M. Terus 2-nya juga bisa dicoret kan? Setengah sama 2 per 5 ini. Nah, terus sekarang apa lagi nih bisa coret? Ingat ya, omega itu adalah V dibagi R. Yang di momen inersia tadi aku udah jelasin kalau ingat konsep itu. Omega sama dengan atau kecepatan sudut sama dengan kecepatan biasa dibagi sama R. Nah, kan ini kuadrat, berarti ini juga kuadrat. Terus kalau kita keluarkan kan jadinya V kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadrat yang ini bisa dicoret sama atasnya ini. Jadi habis dia. Jadi yang tersisa adalah 9,8 kali 1 setengah V kuadrat sama 1 per 5 V kuadrat. Terus yang 1 per 5 V kuadrat sama 1 per 2 V kuadrat ini bisa kita jumlahkan. Karena dia punya variabel yang sama kan? Sekarang samakan penyebutnya dulu, berarti 2 sama 5 ini disamakan jadi 10. Terus kali silang kan, 5 ditambah 2 kan jadinya 7. 7 per 10 sama dengan V kuadrat. Nah, 10 ini kan di bawah letaknya. Kita bisa naikkan ke atas dengan mengkali dengan 9,8. Hasilnya 98. 98 sama dengan 7 V kuadrat. Jadi V kuadratnya tinggal 98 dibagi 7 kan? 98 dibagi 7 itu 14. Tapi ingat ini masih V kuadrat. Kita disuruh menentukan V-nya aja. Berarti kalau V itu sama dengan akar dari 14. Ini teman-teman cari akar 14 itu berapa. Jadi satuannya adalah meter per second. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke momentum sudut. Biasanya aplikasi atau penerapannya itu ke penari balet. Teman-teman bayangin ada 2 penari balet, yang satu tangannya direntangkan, yang satu tangannya dilipat, dan keduanya itu berputar. Yang punya omega atau kecepatan sudut yang besar itu pasti yang tangannya dilipat. Kenapa bisa terjadi? Kan dia lebih kencang kan muternya, berarti dia kecepatan sudutnya itu besar. Tapi sebenarnya momentum sudutnya itu sama. Karena ada hukum kekalahan momentum sudut nih. Nanti ya kita bahas. Nah, sekarang kita harus tahu dulu momentum itu seperti apa dan momentum sudut itu seperti apa. Jadi kalau momentumnya biasa, momentum gerak linear, itu kan rumusnya seperti ini. M dikali V ya, atau massa dikali kecepatan. Nah, momentum sudut itu L sama dengan P dikali R. Tinggal dikali R aja dari momentum yang biasa. Habis itu kita ganti P-nya jadi M kali V kali R. Nah, terus kita ganti si V-nya ini jadi omega dikali R. Dari mana nih, Kak? Ingat konsep yang tadi pernah kita bahas? Di sini omega sama dengan V per R. Berarti kalau V-nya aja, itu tinggal R dikali ke omeganya. Jadi di sini dapatlah omega dikali R yang atas ini. R-nya kan ada 2, berarti bisa kita kuadratkan. Terus kita tukaran tempat sama si omega. Jadinya MR kuadrat dikali omega. MR kuadrat tadi rumus apa? Yang di awal? Ya, momen inersia ya. Berarti momentum sudut itu adalah hasil dari perkalian momen inersia dikali sama kecepatan sudut atau omega. Nah, terus sekarang kita lihat nih pengertian atau definisi sendiri dari momentum sudut. Jadi, momentum sudut itu adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar. Dia masih kayak ukuran kesukaran tuh kayak masih kelembaban seperti itu sih. Cuma ini konteksnya ke arah gerak benda yang sedang berputar itu. Nah, sehingga kita dapat rumus kan. L sama dengan I kali omega. L ini momentum sudut. Ini keterangannya. I itu momen inersia, omega itu kecepatan sudut. Nah, L1 sama dengan L2 ini apakah? Ini adalah yang tadi aku bilang, hukum kekekalan momentum. Khususnya dalam hal ini adalah hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi dia yang ini sama yang itu sebenarnya L-nya sama atau momentum sudutnya sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesetimbangan benda tegar nih. Di sini itu ada punya syarat teman-teman kalau kesetimbangan.
yang namanya seimbang, pasti dia ada syarat kan gimana caranya supaya seimbang. Nah, itu kalau translasi, dia tinggal sigma M sama dengan 0, dan sigma F itu terdiri dari sigma Fx sama sigma Fy, kan pasti ada sumbu X, sumbu Y kan. Nah, sumbu X-nya harus 0, sumbu Y-nya juga harus 0. Bukan berarti nggak punya gaya ya, tapi kalau dijumlahkan atau diresultankan, itu hasilnya 0. Kalau rotasi ya kan dia adanya torsi ya, tau, berarti sigma taunya sama dengan 0. Sama nih, maksudnya juga bukan nggak punya tahu, tapi dia taunya itu adalah penjumlahan-penjumlahannya, gaya-gaya yang bekerja di situ, kaitan sama R-nya tadi, hasilnya itu sama dengan 0. Langsung aja kita lihat ke contoh soal. Di sini adalah sebuah balok nih, atau kubus lah ya, digantung oleh sebuah tali. Dia punya sudut tapi di sini alfa, yang ini theta, ini 2 kg katanya. Terus kita suruh menentukan T2 sama T1. T1 sama T2 ini adalah tegang tali. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya yang bekerja. Nah, di sini. Di sini kan ada T2. T2 tuh arahnya pasti ke sana. Terus kalau diuraikan jadinya ke atas sama ke kanan. Ingat yang kelas tadi di awal, tentukan cos sama sin. Yang ini kan yang nempel alfa nih. Berarti di sini T2 cos alfa. Yang sini berarti mau nggak mau pakai sin dia. T2 sin alfa. Nah, yang sini juga bisa kan, pasti teman-teman bisa. Coba dibayangin, ini kan berarti ke sini ya. Terus nanti ada 2, berarti ke atas sama ke kiri. Nah, sekarang kita lihat. Nih, yang ke atas jadi sin sama yang ke kiri jadi cos, karena dia menempelnya di cos kan si theta ini. Nah, terus dia juga punya gaya berat pastinya, karena dia punya massa. Gaya berat itu M kali G, 2 kali 10 nanti. Nah, sehingga kita bisa tulis nih diketahuinya 2 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat, alfanya 60, tetanya 30, posisi setimbang. Yang ditanya T1 sama T2. Yang pertama kita pakai syarat yang sigma F sama dengan 0. Dan itu ada 2 kan, sigma Fy sama sigma Fx yang tadi. Nah, tapi dia nggak punya sigma tau teman-teman, karena dia bendanya nggak diputar nih. Dia tidak berhubungan sama gerak rotasi. Nih, kita perhatikan sumbu X sekarang. Sumbu X-nya itu yang mendatar. Di sini ada T1 cos, theta arahnya ke kiri, dan T2 cos alfa arahnya ke kanan. Kita asumsikan yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Berarti jadilah T2 cos alfa yang ke kanan dikurang T1 cos theta yang ke kiri. Sama dengan 0. 0 dari mana kak? Dari rumus, dari syarat. Nah, kita tinggal tukeran tempat. Bukan tukeran tempat sih, tapi pindah ruas aja. T1 cos theta ini pindah ruas ke sini kan. Jadinya kita bisa langsung hitung. Cos alfa itu cos 60, cos theta itu cos 30. Nah, cos 60 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret. Dapatlah T2 sama dengan T1 akar 3. Nah, sekarang kita perhatikan ke sumbu Y. Di sumbu Y ini ada sigma Fy sama dengan 0. T2 sin alfa ditambah T1 sin theta dikurang W. Dari mana? Nih, yang ke atas kan ada positif 2 ya, T2 sin alfa sama T1 sin theta. Nih, dikurang yang ke bawah. Nah, udah dapat, nanti tinggal ganti aja teman-teman nih. 60 setengah akar 3 dan 30 setengah. Habis itu T2-nya ini bisa kita ganti, jadi ini T1 akar 3. Terus akar 3 sama akar 3-nya bisa jadi akar 9, dapatnya itu 3. Terus 20 ini tadi pindah ruas, ke kiri, ke kanan. Jadi di sini T1 3/2 ditambah T1 1/2 sama dengan 20. 3/2 sama 1/2 kan jadinya 4/2. 4/2 itu 2. 2 T1 sama dengan 20. T1-nya sama dengan 10 kan, berarti 20 bagi 2. Nah, berarti T2-nya bisa kita jawab. T2 itu apa? Di sini ingat, T2 sama dengan T1 akar 3. Berarti T2 sama dengan 10 akar 3. Jadi T1-nya 10 Newton, T2-nya 10 akar 3 Newton. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke titik berat benda. Nah, benda ini ada macam-macam teman-teman. Ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Sebenarnya rumusnya atau konsepnya tuh sama aja. Menentukannya adalah kalau 1 dimensi berhubungan sama L, panjang. 2 dimensi kita udah main ke luas. 3 dimensi kita udah main ke volume, karena dia punya ruang. Dia berarti punya volume. Nah, terus habis itu untuk menentukan X1, X2 itu dari mana kan? Ini ada Y1, ada Y2. Kalau X0 sama Y0 kan hasil gabungannya ya, atau hasil akhir gitu. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu X1 itu dari mana. Nah, X1 itu dari tengah-tengah. Kalau bendanya simetris kayak ini, tapi nanti kita bisa lihat sih, kita bisa tentukan kok.
X1 itu dari setengah dikali AB. Ini ada sebuah lidi contohnya. Titik beratnya tuh kan pasti di tengah-tengahnya, berarti setengah dari AB ini. Gitu. Nanti kita lihat ke contoh ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin dulu benda-bendanya tuh kayak apa. Nah, satu dimensi tuh kayak lidi-lidi gini. Tuh kok 2 dimensi dia udah keluas-luas gini. Dan 3 dimensi dia kebangun ruang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari titik berat benda ya. Di sini ada sebuah bidang L, kita suruh menentukan titik beratnya itu ada di mana. Nah, di sini kan ada dua sebenarnya. Ada dua bidang nih, yang pertama tuh yang ini. Kalau ini dibagi dua, kayak gini nih. Nah, kita suruh menentukan letak titik beratnya di mana. Dia gabungan nih bidangnya, nggak cuma satu. Kita tentukannya seperti ini dulu, satu-satu dulu ya. Terus kita tulis aja. Di sini kan X1-nya 2 dari mana? Ini kan 4 sebenarnya. Terus kalau tengah-tengahnya itu berarti 2. Sini tuh berarti ke kirinya 2 kan. Nah, sekarang Y-nya ini ada 16 ditambah 4 itu kan 20. Tengah-tengahnya pasti di sini itu 10. Jadi Y1-nya 10. A1-nya tinggal 4 dikali 20 tadi. Hasilnya 80. Bagian 2 coba teman-teman bayangin. Di sini kalau tengah-tengahnya itu kan sini 8, tengah-tengahnya berarti 4. 4 tapi dia nggak dari ujung, berarti 4 tambah 4 lagi, 8 nih X2-nya. Y2-nya 4, tengah-tengahnya berarti 2 kan, 4 bagi 2 kan 2. Ini udah dari ujung kok, jadinya 2. Berarti A-nya itu tinggal 8 dikali 4. Nah ini nggak usah dari ujung, dia tinggal fokus ke bidangnya aja. 4 kali 8 kan 32. Nah ditanya X0, Y0-nya di mana? Tinggal masukin rumus saja, nggak susah kok ini. Berarti tinggal 2 yang tadi, X1 dikali A1, 2 kali 80, ditambah 8 kali 32. Kita fokus di X dulu kalau yang X0. Nanti dibagi sama 80 ditambah 32. Hasilnya 3,71 ya. Terus habis itu yang Y0-nya itu Y1 sama A1, Y2 sama A2, terus dibagi A1 sama A2. Nah ini 10 kali 80 sama 2 kali 32. Per 80 tambah 32 hasilnya nanti 7,57. Jadi letak titik beratnya itu ada di koordinat 3,71 sama 7,57. Artinya yang X-nya ini 3,71, yang Y-nya itu 7,57. Seperti ini gambarnya. Kira-kira letaknya di sini. Baiklah, sekian yang dapat aku sampaikan. Kiranya bermanfaat untuk kita semua untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan harapannya ke depannya kita boleh sama-sama bertumbuh. Terima kasih ya, dan Tuhan Yesus memberkati.